Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sophia Fardiana. Di sini saya akan menjelaskan bahan bacaan 9 jurnal saya. Yang pertama dengan judul Readiness Digital Mengatasi Cyber War, studi kasus tentang cyber war di Indonesia dan juga Australia. Jurnal ini membahas kesiapan digital Indonesia dalam menghadapi cyber war dengan Australia. Konflik yang dipicu mulai dari aksi penyadapan Australia yang memicu kekecaman publik dari pemerintah Indonesia dengan metode kualitatif yang studi kasusnya Creswell dan juga teori game teori dan juga cyber konflik. Nah, penelitian ini ditujukan bahwasannya konflik yang terjadi melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. Hasilnya, meski satu pihak bisa memperoleh sedikit keuntungan, negosiasi tetap diperlukan untuk manfaat yang lebih besar. Nah, penyelesaiannya dilakukan melalui perjanjian dan pemulihan hubungan bilateral dengan menekankan kesiapan digital dan juga kerjasama antar negara. Hal ini sangat penting untuk dapat memperkuat keamanan cyber itu sendiri. Yang kedua, dengan judul Dynamics of Gender Justice in the States Negotiation of Victim of Sexual Violence, yang membahas ketidakadilan gender terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual yang sering diabaikan oleh negara. Dengan metode penelitian kualitatif fenomenologis kasual dan juga teori gender feminisme serta gender justice, penelitian ini menyoroti pengalaman korban yang menunjukkan adanya kurangnya empati dan juga pelatihan aparat karena ada stigma dan juga intimidasi dari aparat yang bisa dibilang juga ditambahkan dengan minimnya hukum yang berlaku, yang dijalankan, dan sistem hukum yang rumit yang tidak responsif membuat keadilan gender sulit untuk tercapai. Sementara norma sosial patriarkial dan diskriminatif turut memperparah ketidakadilan bagi para penyintas. Jurnal yang ketiga yakni dengan judul The Problematics of Welfare State Practice and the Construction of Justice in the Operationalizations of BPJS Health. Jurnal ini membahas fenomena ketidakadilan layanan BPJS Kesehatan serta upaya memahami konsep welfare state dan juga social justice dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologis Creswell dan juga teori Jeremy Bentham tentang kesejahteraan dan juga kebahagiaan ataupun welfare state itu sendiri. Nah, penelitian ini menemukan bahwa meski BPJS mencerminkan konsep welfare state, praktik di lapangan menunjukkan adanya hal yang berbeda. Masyarakat masih mengalami diskriminasi, akses kesehatan, ketimpangan hak kesehatan, serta praktik nepotisme dalam memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Judul yang keempat yakni Political Dynamics of Fulfilling Civil Rights of Religious Minority Communities in Communities in Cilegon City, yang menyoroti adanya polemik pendirian gereja di kota Cilegon, yang hal ini tuh menghambat kebebasan beragama kelompok minoritas. Dengan teori freedom dan plurality Hannah Arendt ditemukan bahwa tekanan kelompok konservatif dan juga ketidakpekaan elit politik membuat pluralitas yang ada hanya bersifat sekedar simbolik saja tanpa adanya jaminan nyata kebebasan beribadah oleh masyarakat dengan agama lainnya. Lalu jurnal yang kelima dengan judul Pemasaran Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang pada pemilu 2019. Studi ini tuh membahas strategi pemasaran politik Partai Persatuan Pembangunan dengan konsep push, pull, and pass marketing, yakni Arman Russell. Hasilnya, kasus korupsi menurunkan suara P3, meskipun partai tetap memperoleh 3 kursi legislatif berkat pendidikan politik. Nah, media sosial dan juga dukungan tokoh agama sangat penting dalam mendapatkan suara untuk partai P3 itu sendiri. Lalu, jurnal yang keenam mengenai Gender Inequality in Social Forestry Management of Baduy Farmers in Lebak Regency.
Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya terjadi yang namanya ketimpangan gender dalam pengelolaan hutan Baduy. Perempuan Baduy minim akses dan juga peran publik, sementara keputusan dikuasai oleh kaum laki-laki. Meski begitu, perempuan tetap mendapat manfaat tidak langsung melalui peran domestik dan juga dukungan suami. Tapi tentu saja hal itu akan lebih baik jika terdapat equality di dalamnya. Nomor 7, mengenai pencegahan child violence melalui kegiatan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. Ini merupakan jurnal pengabdian di mana kegiatan di SD Seruni 2 Pandeglang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap kekerasan sejak dini melalui storytelling dan juga tanggung jawab, agar siswa menjauhi perilaku kekerasan terhadap teman sebayanya. Lalu jurnal ke-8 mengenai eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai politik. Artikel ini membahas peran politik perempuan yang terhambat budaya patriarki, yang menekankan perlunya partai politik untuk dapat mengakomodasi terhadap isu feminisme, untuk dapat mendorong keadilan dan juga kesadaran gender itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk agar perempuan memiliki haknya untuk dapat bersuara dan juga mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan sesuai dengan hak yang dia miliki. Lalu jurnal terakhir mengenai political activism of women in political parties, a phenomenological study on women politicians in Banten. Penelitian ini mengulas aktivisme politik perempuan Banten sebagai perjuangan keadilan gender yang menyoroti pentingnya affirmative action dan dukungan partai politik agar perempuan memiliki kesempatan setara dalam politik dan juga pemerintahan. Hal ini tentunya sangat penting agar perempuan bisa berdiri dan juga dapat menyuarakan pendapatnya di masyarakat itu sendiri dan juga di partai politik terutama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.